B. Berimba Kareba. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini bersama saya, Angel Risma. Sejumlah berita menarik dan aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Mana, Pe? Ini. Pelaku pencurian sepeda motor dan telepon genggam diringkus tim Resmo Polres Parigi Motong. Ribuan warga kurang mampu di Kabupaten Morowali menerima bantuan sosial jaminan hidup. Pemerintah Kota Palu resmi menghentikan pengoperasian bus Trans Palu mulai 20 Oktober 2025. Mana, Pe? Ini. Oh iya. Seorang pelaku pencurian sepeda motor diringkus tim Resmo Polres Parigi Motong di Desa Toboli Barat, Kecamatan Parigi Utara. Dari tangan tersangka berinisial AR, disita sejumlah sepeda motor hasil curian. Penangkapan AR bermula dari hasil penyelidikan intensif polisi atas serangkaian laporan kehilangan motor dan ponsel warga di wilayah Parigi Utara. Dari laporan itu, tim Resmo Polres Parigi Motong langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi pelaku. Polisi langsung menyergap pelaku di lokasi persembunyian di Desa Toboli Barat. Pelaku tidak melawan dan langsung dibawa ke Mapolres Parigi Motong. Saat diinterogasi polisi, pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian sepeda motor serta beberapa unit telepon genggam di sekitar Desa Toboli Barat. Dari keterangan tersebut, polisi melakukan pengembangan dan berhasil menyita sejumlah barang bukti hasil kejahatan pelaku. Barang tersebut berupa 3 unit sepeda motor dan 6 unit telepon genggam yang disembunyikan di Desa Malino, Kecamatan Tambu, Kabupaten Donggala. Modusnya yaitu pelaku ini berpura-pura tidur di musola, ya, berpura-pura tidur di musola SPBU Toboli. Ketika masyarakat yang melakukan perjalanan beristirahat di sekitaran Toboli, nah inilah dia diam-diam untuk mengambil barangnya, ya. Pada saat pemilik barang ini atau pemilik motor ini sedang beristirahat, nah disitulah dia melancarkan aksinya pada saat tidur. Kemudian ditotalkan kerugiannya diperkirakan kurang lebih 50 juta. Kemudian pasal yang kita sangkakan pasal 363 ayat 1 subsidiar 362 KUHP junto pasal 65 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun. Tersangka AR kini ditahan di Mapolres Parigi Motong untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap jaringan pencuri sepeda motor yang meresahkan warga Parigi Motong. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Parigi Motong. Ribuan warga Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Selasa pagi menerima bantuan sosial berupa pangan, gas, dan minyak goreng dari Dinas Sosial Kabupaten Morowali. Penerima bantuan terdiri dari warga lanjut usia, penyandang disabilitas, anak terlantar, dan masyarakat miskin. Ribuan penerima manfaat tersebut merupakan penduduk Kabupaten Morowali yang berasal dari 10 kecamatan. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu tersebut. 3.597 penerima manfaat yang tersebar di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Morowali, mulai dari Mini Kepulauan sampai ke Kecamatan Itaponda. Jadi tujuannya, sasaran ini adalah untuk membantu
dari sisi program pangan, gas, dan minyak goreng yang dulu itu kalau diaduk itu hanya 500, sekarang itu ditambah dengan 200.000 include di dalamnya, sehingga terakumulasi meskipun itu pengajuannya 500 dan 200.000 tetapi dalam satu ATM. Bantuan tersebut disambut bahagia masyarakat penerima manfaat. Mereka senang dengan adanya bantuan yang dinilai sangat membantu meringankan beban ekonomi. Selalu kami sangat berterima kasih atas semua bantuannya ini. Kami bagi masyarakat yang tidak mampu sangat Merasa terbantu. sangat bahagia atas semuanya. Usai mendapatkan kartu anjungan tunai mandiri dan buku tabungan dari Dinas Sosial, ribuan penerima manfaat ramai-ramai mendatangi bank untuk pencairan dana bantuan. Mereka berharap bantuan jaminan hidup tersebut terus berlanjut. Abdul Haris Haryanto dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali. Atas keterlambatan ini, jadi perlu saya sampaikan mengawali Ratusan siswa SDN Laswani di Kota Palu mengikuti simulasi penanganan bencana alam dan kebakaran. Dalam kegiatan yang digelar Selasa pagi ini, para siswa dilatih bagaimana bersikap saat gempa terjadi, hingga proses evakuasi menuju titik kumpul. Suasana kegiatan terlihat ricuh namun terkendali, saat sirine bencana berbunyi dan para siswa dengan cepat berlari keluar kelas. Kepala sekolah bersama para guru langsung mengerahkan siswa, serta menghubungi BPBD untuk mendapatkan pertolongan termasuk penanganan kebakaran akibat korsleting listrik yang disimulasikan di lingkungan sekolah. Sebenarnya latar belakang yang utama yang kami ambil, kami petik sehingga kami melaksanakan ini, kami melihat bahwa memang Kota Palu ini adalah daerah yang rawan bencana. Kemudian sudah pernah terjadi bencana besar. Kenapa tidak kita memberi penguatan dan kita meningkatkan kesiapsiagaan anak didik kita, siswa-siswi kita dan juga warga sekolah. Kepala sekolah menyebut sebanyak 336 siswa mengikuti simulasi ini. Kegiatan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan oleh seluruh satuan pendidikan di Kota Palu sebagai upaya membangun kesiapsiagaan terhadap potensi bencana. Namun kita akan juga bicara mengenai pencegahan dini. Apa sih yang menyebabkan ada api? Kenapa bisa ada? Kalau ada api kita langkah apa yang diambil? Jadi anak-anak usia sekarang ini patut itu mengetahui itu. Kan seperti itu. Kan biasa anak-anak nggak tahu ini. Api ini ketika ada api mereka mau ngapain? Nah, dari sisi penyelamatan sebentar kita juga akan berbicara tentang evakuasi. Jadi kita mengajarkan bahwa bukan cuma di murid, tapi di guru juga. Nah, gurunya harus memahami terjadi gempa bumi, apa yang harus dia lakukan. Kalau di muridnya, mereka terjadi gempa, mereka harus lari ke titik kumpul. Nah, makanya sekolah itu harus ada titik kumpul aman pertama. Begitu. Melalui simulasi seperti ini, anak-anak dilatih untuk tidak panik dan tanggap saat terjadi gempa maupun kebakaran. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari edukasi mitigasi bencana yang terintegrasi dalam pembelajaran di sekolah dasar dan didorong masuk dalam kurikulum pembelajaran. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.